Ibu, kaulah pelitaku, kaulah surgaku di telapak kakimu, di telapak kakimu. Kini, oh baru aku tahu bagaimana rasanya sakit yang kau derita, sakit yang kau derita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua para sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat selalu dan ditambahkan iman Islamnya dan berkah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi ini Allah memberikan kesempatan saya untuk berkongsi sedikit karena keterbatasan waktu saya sebagai pengasuh anak. Jadi semoga untuk pertemuan walaupun hanya sebentar dapat memberikan manfaat, terutama buat diri saya pribadi. Untuk kali ini terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari para sahabatku mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa foto profil saya ada yang tidak memakai niqab ataupun cadar. Saya akui karena saya memang untuk keseharian saya tidak bisa memakai cadar karena posisi saya sebagai pengasuh anak. Dan tidak hanya sebagai pengasuh, saya alhamdulillah tidak pernah membatasi pekerjaan saya. Apapun yang saya bisa lakukan, saya tetap lakukan. Dan harapan saya bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Karena apapun pekerjaan itu yang penting adalah niat kita, keikhlasan kita dalam bekerja. Ya, kenapa saya tidak mengenakan cadar? Yang pertama, karena posisi kerja saya, pekerjaan saya. Yang kedua, karena keluarga saya belum bisa menerima. Mungkin mereka takut ataupun merasa kalau cadar itu berlebihan. Jadi saya sampai saat ini belum bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, tapi saya selalu berusaha untuk mempraktekannya karena bagi saya ini adalah bagian dari cita-cita saya. Ya walaupun mungkin sampai saat ini saya belum bisa mempraktekannya, tapi saya berusaha untuk mempraktekannya walaupun hanya sebentar. Dan untuk pertemuan-pertemuan yang saya kongsikan, ilmu yang saya kongsikan, kenapa saya melibatkan Almarhum Guntur ataupun nama Facebooknya adalah Ibnu Groho Purnomo. Ya, karena saya ingin mengangkat kisah beliau. Karena bagi saya itu sesuatu hal yang luar biasa bagi kehidupan saya. Karena awalnya saya tidak mengenali beliau dan saya tidak mengerti kalau tidak pernah mengetahui bahwa beliau mengikuti dakwah saya. Walaupun dakwah saya hanya sekedar pengalaman hidup saya, tapi beliau sangat menghargai dan menghormati seorang wanita. Karena
ya mungkin beliau sendiri juga punya masa lalu, dan semua baru saya ketahui setelah beliau wafat. Dan saya bukan apa-apanya beliau, karena saya juga belum mengenali beliau. Sebelumnya saya tidak tahu. Saya baru mengenali beliau ya setelah wafat melalui adik kandungnya. Insya Allah saya akan memberikan bukti-bukti tentang semua pesan almarhum yang disampaikan kepada adiknya. Jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwa apapun itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, dan apapun yang terjadi itu bersangkutan dengan doa saya. Nah, saya itu waktu umur 40 tahun saya ingin ditemukan oleh seorang insan yang luar biasa. Walaupun mungkin menurut pandangan orang biasa mungkin seperti orang awam, namun ternyata dia insan yang luar biasa. Kenapa saya melihatnya seorang insan yang luar biasa? Karena beliau bertahan istiqomah di tengah orang tuanya yang non muslim hingga wafat. Itu yang membuat saya menangis, karena mungkin saya sendiri pun mungkin tidak bisa menjalaninya. Di samping itu beliau terbaring sakit karena lumpuh kecelakaan. Belum lagi beliau pernah merasakan rasa mungkin beliau tidak kecewa karena beliau sadar bahwa semua adalah takdir Allah. Jadi beliau pernah menjalin dengan seorang wanita yang akhirnya memutuskan karena beliau mungkin semenjak beliau kecelakaan. Jadi ya takdir yang mempertemukan saya dengan beliau. Intinya saya ingin menyampaikan kebenaran bahwa cinta itu pasti terbalas, dan cinta itu jika karena Allah pasti kekal. Jadi dan berdampak baik bagi orang yang dicintai. Jadi intinya saya hanya ingin menyampaikan amanah almarhum dan mengangkat kisah beliau. Semoga dapat diambil hikmahnya, pelajarannya untuk kita semua, agar kita belajar untuk sabar dan ikhlas. Dan insya Allah beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Semoga klarifikasi saya untuk semua sahabatullah, sahabatku, dapat memberikan sedikit pencerahan dan jangan ada rasa buruk sangka, karena manusia itu hanya berusaha melakukan yang terbaik. Dan insya Allah saya terus akan berkongsi, walaupun mungkin belum atau tidak ada yang menyukai sedikit pun, bagi saya ini harus saya sampaikan. Karena apa? Inilah kebenaran. Jadi sesuatu apapun di dunia ini bisa terjadi, walaupun itu di dunia maya. Karena hakikatnya dunia ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting apa? Kita jalani peran kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya apapun yang kita luahkan, kata kita adalah sebuah doa. Oleh karena berkatalah yang baik. Innamal a'malu binniyah. Dan niat itu sangat menentukan. Jadi semua itu bergantung niat kita. Bahwa kita akan wujud apa cinta itu, cinta karena Allah itu apa. Kalau kita berusaha mempraktekannya, maka Allah yang akan tunjukkan inilah kebenaran. Maka secara otomatis Allah akan memberikan bekalan-bekalan, Allah akan memberikan kekuatan untuk menunjukkan inilah kebenaran yang harus disampaikan. Jadi apapun ilmu itu insya Allah bermanfaat. Jadi
Mulai sekarang perbaiki pikiran kita, hati kita, agar apa? Semua menjadi baik adanya. Karena Allah sudah berfirman bahwa urusan orang mukmin itu baik semua. Artinya diberikan kesusahan dia bersabar, diberikan kenikmatan dia pun bersyukur. Jadi seorang mukmin itu tidak memandang perbedaan. Jadi baginya semua itu adalah karunia Allah yang wajib disyukuri. Karena dengan kesedihan, kesusahan kita akan lebih sering bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, mendekati Allah, mengingat Allah. Jadi intinya Allah itu memberikan ujian kepada kita tidak lain agar Allah mendekatkan hambanya dan memberikan karunia yang mungkin tidak disangka-sangka. Dan nikmat yang paling terbesar di dunia ini adalah nikmat sabar. Karena dengan sabar kita akan mencapai kemenangan. Dengan sabar, sholat, insya Allah hidup kita akan lebih baik. Dan dalam Al-Quran sudah difirmankan, yaitu surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa illallazina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itulah orang yang beruntung. Oleh karena mari kita belajar bersama-sama walaupun dengan keterbatasan kita, karena Allah itu hanya melihat usaha kita. Ya, semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.